Aku bukan untukmu. Chapter 25. Kemarahan Reno. Ini baru dugaan. Kita akan sama-sama cari tahu dulu kebenarannya, kata Dion berusaha sedikit menenangkan Reno. Tidak perlu lagi ada yang harus dicari tahu. Freddy benar. Pertengkaran mereka pasti karena Mama tahu tentang perselingkuhannya itu. Baru pertama kalinya dia berani menampar Mama. Itu pasti karena dia tidak punya cara lain untuk bela diri. Dion dan Freddy dibuat terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Reno. Mereka tak menyangka kalau Herlan bisa sampai menampar Anita. Mereka tahu, sekasar-kasarnya Herlan, dia tidak pernah main fisik. Tapi ya, balik lagi, sekarang keadaannya berbeda. Jika menduakan saja laki-laki itu tega, apalagi main fisik. Aku harus mencari laki-laki itu. Dia pasti sedang di rumah Bibi Mita sekarang. Reno langsung bangkit dari tempat duduknya, membawa langkah tegasnya pergi dari sana. Reno tunggu, aku ikut, seru Freddy yang langsung mengejar Reno. Sementara Dion buru-buru mengeluarkan dompetnya, lalu memanggil pelayan dan langsung membayar kopi mereka. Setelah itu, John bergegas menyusul Reno dan Freddy yang sudah pergi menggunakan sepeda motor Reno. Dalam keadaan emosi, Reno melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, karena jalanan juga sudah sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang masih berlalu lalang. Kau bisa pelankan sedikit? Kalau mau mati, jangan mengajakku, seru Freddy yang sedikit takut dengan cara Reno yang melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia juga suka kebut-kebutan, tapi kebutnya orang emosi itu berbeda. Kebutnya orang emosi tak memikirkan nyawa lagi. Aku tidak mengajakmu, kau yang mau ikut. Meski Reno sedang emosi, tapi ia tetap menyambuti Freddy. Setidaknya pelankan sedikit. Nanti kalau kita mati, bagaimana kita bisa tahu kebenarannya? Kau ini cerewet sekali macam perempuan, kesal Reno. Kau diam saja, jangan menggangguku. Nanti malah aku menabrak karena suaramu itu. Jadi diamlah. Freddy pun hanya bisa menghela nafasnya pasrah. Tuhan, selamatkan kami. Jangan kau ambil nyawa kami dulu. Freddy berdoa dalam hati saking takutnya. Tak berapa lama mereka pun tiba di depan pagar rumah Mita. Freddy menghela nafasnya lega, karena akhirnya mereka bisa sampai dengan selamat. Mereka berdua langsung turun dari motor. Freddy membuka kunci pagar pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh Mita. Reno menggiring motornya perlahan masuk ke dalam. Kau yakin papamu ada di sini sekarang? Tanya Freddy. Ya, dia belum pulang. Kalau kemarin dia kesini, sudah pasti dia kesini lagi, kata Reno. Baiklah, ayo, ajak Freddy. Sesampainya di depan pintu, Freddy mendorong pintu itu pelan-pelan. Rupanya tidak dikunci. Mereka berdua masuk ke dalam. Tawa Mita bersama seorang pria terdengar oleh Freddy dan Reno. Sudah jelas kalau suara pria itu bukan suara papanya Freddy. Dan Reno sangat kenal betul dengan suara itu. Amarahnya kembali mengudara. Dengan langkah cepat Reno berjalan ke arah suara itu. Diikuti oleh Freddy yang juga sama marahnya. Sementara di luar, Dion baru saja sampai. Pria itu bergegas turun dari mobil dan beralih kecil masuk ke rumah itu. Ia takut Reno berbuat nekat terhadap Herlan. Hahaha, kau memang pandai sekali menghibur dan menenangkan aku, Mita. Terima kasih. Herlan lalu memeluk Mita, kemudian mengecup lembut kening wanita yang dicintainya itu. Tanpa ia sadari, Freddy dan Reno sedang memperhatikan. Pemandangan itu membuat Reno semakin marah. Ia berjalan mendekat pada Herlan. Mita yang melihat kedatangan Reno langsung terbelalak dibuatnya. Tanpa ragu, Reno langsung menarik baju Herlan, kemudian menyeretnya dan menjatuhkan pria itu ke lantai. Herlan tentu saja terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Reno? Mata Herlan membulat saking terkejutnya. Reno mencengkram kerah baju Herlan, kemudian melayangkan bogeman ke wajah Herlan sambil memakinya. Apa kurangnya mama, sehingga kau tega menduakannya? Hah? Kau benar-benar tidak tahu diri, sudah menjadi benalu menduakan pula, dasar brengsek. Reno memukul wajah Herlan berulang kali. Dion langsung mendekat dan mencoba memisahkan mereka. Reno, sudah cukup. Dion menarik Reno menjauhkannya dari Herlan. Lepaskan aku, Dion. Laki-laki brengsek itu harus diberi pelajaran, geram Reno. Sementara Mita hanya bisa menangis melihat Herlan yang babak belur. Belum lagi ia harus berhadapan dengan putranya. Freddy menghampiri ibunya lalu berkata, Ma, apa yang mama lakukan? Apa yang mama dapatkan dengan berselingkuh? Apa kurangnya papa? Papa begitu mencintai mama, tapi mama dengan tega menduakan papa. Awalnya Freddy berkata dengan lembut, namun semakin banyak pertanyaan yang ia ajukan pada Mita, suara Freddy pun semakin meninggi. Jawab aku, Ma, jawab. Mita hanya bisa menunduk sambil berurai air mata.
sedih dan malu bercampur jadi satu. Kenapa? Kenapa Mama diam? Mama tidak bisa menjawab pertanyaanku. Maafkan Mama, Freddy. Mita tidak salah. Aku yang salah. Jangan salahkan dia. Timpal Verlan yang berusaha bangun. Pria itu lalu berjalan beberapa langkah, berdiri di antara Reno dan Freddy. Aku yang mulai mendekatinya. Entah kenapa, aku tiba-tiba rindu dengan masa-masa pacaran dengan Mita waktu kuliah dulu. Mendengar yang baru saja dikatakan oleh Herlan membuat Reno dan Freddy saling menatap satu sama lain. Mereka sama sekali tidak tahu kalau orang tua mereka adalah mantan kekasih. Mereka kembali menatap Herlan. Seharusnya kau malu punya perasaan seperti itu. Kau sudah berkeluarga. Begitu juga dengan Bibi Mita, geram Reno. Ya, Papa tahu itu. Tapi Papa mengabaikannya. Papa akan segera mengurus perceraian dengan mamamu. Papa sudah terlalu banyak berbuat kesalahan dan menyakitinya. Papa sudah tak pantas lagi berada di sisinya. Dengan langkah lunglai, Herlan pergi dari sana. Reno langsung terduduk lemas. Pada akhirnya, kedua orang tuanya benar-benar akan berpisah. Meski Reno tahu kalau Herlan bersalah, tapi ia juga sangat terpukul dengan perpisahan kedua orang tuanya. Ia masih memikirkan Romi yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Meskipun selama beberapa bulan ini, Herlan tak menunjukkan perhatiannya terhadap Romi, justru membuat anak berusia 3 tahun itu selalu ketakutan dengan pertengkaran yang terjadi. Dion mencoba menenangkan Reno dengan menepuk bahu Reno sambil berkata, "Sudahlah Ren, mungkin ini yang terbaik untuk mamamu. Dia juga pasti sangat tersiksa jika terus bertahan dengan papamu." Sementara Freddy langsung pergi berlari menaikin tangga. Mita menoleh lalu mengekori putranya itu. Ia juga butuh bicara dengan Freddy. Entahlah, mungkin memang benar kalau berpisah adalah jalan yang terbaik bagi mereka, terutama bagi Mama. Tapi tidak bagi Romi. Dia masih kecil. Aku benar-benar sedih karena adikku harus menjadi korban atas keegoisan Papa. Balas Reno lemas. Sudah, kau tidak perlu memikirkan Romi. Kau kan bisa menjadi pengganti Papa untuk Romi. Dari itu, kau harus tetap semangat untuk memperbaiki hidupmu. Apapun yang terjadi, demi Romi dan demi mamamu.